Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya. Menanggapi komentar saudara Warsiati. Anak saya ini perempuan, lahir Jumat Legi jam 4 sore bertepatan dengan bulan Suro. Apa bisa diketahui kodamnya? Lah kodam tekondi. Apakah anak Anda ketika lahir bulan Suro terus dia itu harus memiliki kodam? Harus diikuti kodam? Ya tidak. Ya. Jadi teman-teman Jumat Legi, kodam itu tidak ikut dengan weton ya. Tapi kodam itu lebih ikut kepada orangnya, kelakuannya, gitu ya, perilakunya, riwayat hidupnya. Ya, paham ya? Riwayat hidupnya itu. Jadi salah kaprah ya. Kalau Anda melihat ya materi-materi di YouTube itu ya, Jumat Legi diikuti oleh kodam harimau. Itu tidak seperti itu. Ya. Orang diikuti kodam karena ada latar belakang, ya, hubungannya dengan gaib, dengan kegaiban. Contoh misalkan, teman-teman Jumat Legi ini mbahe dukun, ya, duwe prewangan, duwe kodam. Maka kemungkinan besar Anda akan diikuti oleh kodam. Tidak peduli Anda wetonnya Jumat Legi atau Jumat yang lainnya, atau Senin atau Selasa, tidak peduli. Ya, yang penting apa? Anda ada garis keturunan dari orang tersebut, dari nenek Anda, mbah Anda, buyut Anda, cangga Anda, harus pokoknya mendukur. Bisa seperti itu. Ada juga yang tidak diturut, tidak diikuti gitu loh ya, karena tidak cocok energinya. Contoh misalkan, ya, mbah Anda ini katakanlah dukun sihir, dukun teluh, dukun santet, ya, sedangkan Anda ahli ibadah, ya tidak cocok. Kodamnya ya tidak melok gitu. Jadi kodam itu ikut karena kesesuaian dengan energi. Kalau itu kaitannya dengan kodam leluhur. Ya, ada juga teman-teman Jumat Legi ini kodam pusaka, ya. Kodam pusaka ini juga sama, ya. Ikutnya kodam pusaka ya terhadap seseorang itu juga karena perilaku gitu loh ya, karena sebuah hal, karena sebuah sebab. Tidak ujung-ujungnya tiba-tiba Anda diikuti oleh kodam pusaka lah tekondi. Jadi tidak seperti itu ya. Paham ya? Dari sini saya harap Anda bisa memahami gitu loh ya. Jadi kodam ya ikut dengan seseorang itu karena sebuah sebab. Tidak mungkin ya kodam itu tiba-tiba ujuk-ujuk ikut dengan diri Anda tanpa adanya sebab. Ya, sama tadi kodam pusaka ya, misalnya Anda punya pusaka, entah itu nemu, entah itu beli, ya, maka kemungkinan besar Anda pun juga akan diikuti oleh kodam pusaka. Kodam yang menempati sebuah pusaka. Ya. Jadi sifatnya itu kan bukan karena wetonnya ya, bukan karena kelahirannya. Oh lahirku Suro, serem, ngono lah. Terus Anda diikuti oleh demit gitu. Kodam itu kan demit tuh. Kodam itu kan makhluk halus. Kodam itu ya bisa wujud pocongan, kuntilanak ya iso ae. Ya. Yang membedakan kodam dan makhluk halus itu sebenarnya sederhana ya. Makhluk halus itu tidak bisa kita perintah ya sebelum kita tundukkan menjadi kodam. Jadi hanya fungsinya saja. Misalkan ya, misalkan saya ketemu dengan kuntilanak, ya, nah, kuntilanak itu tak perintah dan dia mau menjalankan perintah saya. Ya, nah itu disebut dengan kodam. Ya, soal nanti berubah menjadi macan, harimau, naga, apalagi ya tekek misalkan, nah itu soal perwujudan kok. Mereka itu dimensinya energi, mereka bisa berubah apa saja gitu, sesuai dengan kehendak mereka gitu. Makanya ya kadang ada tuh orang itu di terawang tidak kelihatan apa enggak, ibaratnya itu di terawang itu berubah-ubah. Ya, satu nerawang kelihatan monyet misalkan, satu menerawang kelihatan kakek-kakek. Ya, jadi memang seperti itu. Artinya kodam itu makhluk halus itu bisa berubah-ubah.
tidak terjebak dengan dimensi raga, ya. Karena mereka adalah makhluk energi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, ya, bisa pahami, bisa diterapkan di dalam kehidupan Anda. Nah, terus juga menanggapi komentar saudara Ninggok, aku juga mau tanya, saya kelahiran Jumat Legi, sering puasa, oi, sekarang belum dapat jodoh, gimana caranya? Pengen dapat jodoh kok poso? Ya, poso itu sarana jalur langit, ya. Anda supaya dapat jodoh poso, ya enggak apa-apa lah poso. Itu jalur langit. Jalur lahir ya apa? Yo, Anda harus punya sandang, pangan, papan. Ya. Kira-kira Anda ini sudah mampu enggak? Menghidupi pasangan Anda? Ya. Lah kalau Anda sekarang ini masih pengangguran, lah sapa sing gelem dengan diri Anda? Apalagi zaman sekarang ini, ya. Anda harus kerja, harus mapan, punya sandang, punya papan. Kira-kira sudah cukup untuk menghidupi anak orang selama 1 bulan. Ya, bayaranmu saulan iso gawe mangan wong loro. Iso gawe tuku omah atau ngontrak omah. Ya. Iso gawe tuku susune anak, tuku pampers dan sebagainya. Lo itu banyak pengeluaran semacam itu. Lah kalau Anda tidak memikirkan itu, ya mikir kapan jodoh? Kalau Anda pengangguran kok mikir jodoh? Ya. Terus Anda bayarannya tidak cukup kok mikir jodoh? Ya nanti jodoh katakanlah rezeki saya akan lancar ketika saya kawin. Ya coba nih loh, ya. Memang itu memotivasi teman-teman, ya. Tapi kita juga harus realistis, ya. Ketika rezekimu masih seret, ya, usahamu masih pas-pasan, terus Anda kawin, ya, itu resikonya tetap 2. Resiko lek bojomu nrimo iso sukses, tapi lek bojomu ndak trimo ya iso berantakan. Daripada mengambil resiko semacam itu, matangkan diri Anda. Ibaratnya ya penghasilanmu itu cukup ndak untuk buat makan, ya. Lah kalau sudah cukup, ya ikhtiar batin nih, sing akeh tirakate. Bukan hanya saya sering puasa supaya dapat jodoh. Sering ini dengan istiqomah beda, ya. Kalau istiqomah itu terus dijalankan sampai Anda mendapatkan jodoh, itu baru istiqomah itu. Tapi kalau Anda hanya sebatas sering saja, berarti belum maksimal. Terus juga menanggapi komentar saudara Itsam, bener Pak, saya sangat perhitungan alias medit. Loh ini loh, ini bagus, ya. Jumat Legi yang semacam ini bagus. Artinya apa? Sadar dia itu salah. Perhitungan dengan medit beda, ya. Ya. Perhitungan itu mengeluarkan sesuatu tepat pada sasarannya. Lek medit belas ndak gelem ditokno. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.